Siang guys, ketemu lagi tentu dengan channel Jack Volta guys. Saya akan kasih konten ini tentang overload karena banyak yang nanya overload ini gantinya ukurannya berapa, seperberapa, dan bagaimana ukuran. Jadi ini saya akan bongkar karena ini untuk acuan para pemula, ini penting ini. Jadi yang namanya sistem protek di panas ini ada namanya overload di kompresor kulkas. Jadi ini jenisnya macam-macam. Ada yang seperti ini di kompresor, oke, soket setir masuk pertama, atau yang seperti ini. Ini AC sama saja ini. Jadi ini sistem overload ini kerjanya kalau protek ada masalah panas atau apa ini akan memutus, atau gulungan kontak bodi misalkan sudah bocor, ini akan putus. Jadi dari soket ini akan putus dan tidak masuk ke gulungan. Jadi sudah putus di sini. Bunyi cetek ini akan hanya nyampe sini dan tidak nyambung ke depan. Jadi ini sistem kerja overload. Jadi memutus apabila satu ini memutus overload ini ada apabila satu kompresor ini panasnya berlebih, ampernya berlebih, kemudian kontak bodi setrum, kemudian piston gancet ini kalau dimasukin setrum ini tidak lama ini akan memutus overload ini, dengan harapan misalkan gancet di piston ini tidak nyampe langsung dan ke gulungan sehingga kebakar. Jadi sebelum gulungan kebakar ini overload sudah memutus. Oke. Dan saya mengganti overload ini saya tidak punya patokan. Artinya begini, satu pintu saya ganti, dua pintu ternyata nggak masalah, dua pintu saya ganti sepintu, kemudian tiga pintu saya ganti dengan sepintu, ini tidak masalah dengan ada syarat kompresor ini sehat guys. Jadi overload ini memutus atau protek ini jelas ada masalah, artinya di depannya ini kompresornya bisa ada masalah. Ini yang mengakibatkan si overload ini akan memutus. Jadi panas over misalkan kompresor karena ini nempel ke bodi, sudah pasti ini putus. Jadi Anda mengganti overload ini punya satu pintu dipasang ke dua pintu. Dua pintu ini mesinnya masih sehat, ini saya jamin ini akan lama ini. Jadi overload ini saya ngasih acuannya ini tidak menggunakan patokan. Jadi patokannya ini kompresor ini sehat guys. Satu sehat ini tentu ampere tidak tinggi, karena kalau ampere tinggi ini akan panas si kompresor sehingga belum sampai titik dingin di ruangan freezer atau evapnya ini sudah memutus, atau gulungan ada masalah sehingga kompresor ini panas dan akan memutus. Jadi ukuran overload ini sebenarnya ada semua, 1/8, 1/6, 1/5, 1/4, bahkan 1/3 ini ada semua. Oke? Tapi acuan saya tidak mengambil ukuran tinggi-tinggi. Kalau Anda mengganti overload dengan ukuran misalkan tertinggi, dengan overload AC setengah PK misalkan, Anda ganti ke kompresor satu pintu, kulkas satu pintu. Kulkas satu pintu ini kompresornya tidak benar, gulungannya atau over panasnya, ini tetap saja ini overload akan memutus. Jadi ini tidak ada hubungannya ini ukuran overload. Kalau saya
karena saya di tas banyak membawa overload berbagai macam ukuran dan bentuk, tapi saya paling jarang mengganti overload, kecuali overload ini keropos baru saya ganti guys, karena sudah lama tentu kompresor. Jadi kalau nonton video saya ini Anda pemula, konten ini tidak penting-penting amat, ini tapi bisa untuk acuan, karena saya lakukan dari dulu. Overload ini saya lakukan dari dulu. Kalau saya ganti overload kompresor bunyi cetak-cetak, saya nggak ganti overload guys. Saya menujunya kompresor ini sudah pasti tidak benar, hidupin dulu, saya ganti PTC misalkan, atau kapasitornya rusak, saya baru ganti kapasitor. Jadi bunyi cetak-cetak ini ada sebab, oke? Jadi ini untuk acuan Anda supaya teliti. Artinya begini, jauh-jauh datang bunyi cetak-cetek, Anda punya overload satu pintu di tas, Anda pasang kedua pintu cetak-cetek. Ini kalau Anda pasang, kalau Anda nyari dulu ukuran dua pintu ke toko, sudah pasti Anda bolak-balik, padahal penyakitnya tetap ini cetak-cetek, karena kompresor ini tidak hidup, ada masalah sehingga overload ini bunyi cetak-cetek kan. Jadi ternyata saya overload ini tidak untuk acuan atau ukuran. Saya menggunakan acuan kalau kompresor ini panas, ampere tinggi, kemudian piston tidak berjalan, ini saya pasti putuskan ini di kompresor. Jadi Anda jangan mengganti overload, cari overload yang kayak apa, ukuran gede kayak apa, ini bakalan percuma guys. Saya ulangin lagi nih, overload ini kerjanya adalah protect. Jadi over panas dari kompresor ini akan diputus oleh overload supaya tidak setrum ini masuk ke gulungan terus-terusan sehingga gulungan ini akan kebakar. Ini adalah fungsi overload ditempel di kompresor. Dan kalau kompresor ini benar-benar sehat, ampernya bagus, overload ini pecah kemudian gosong, Anda sambung langsung pun ini sebenarnya tidak masalah, karena kompresor ini tentunya benar guys. Jadi ini acuan-acuan ini sebenarnya penting sekali nih, apalagi untuk pemula ini. Oke, jadi YouTube ini tidak main-main, video kayak apa pun boleh-boleh saja diunggah, boleh saja oleh YouTube. Contohnya ini overload, ini sepele sekali, tapi untuk pemula ini penting. Oke, jadi ini adalah overload. Kalau di kulkas, overload ini ada dua macam jenisnya, tapi cara ngukurnya tentu sama. Artinya kalau di tester in dan out-nya ini akan nyambung. Kalau diukur in dan out tidak nyambung, sudah pasti overload ini putus, sudah rusak guys. Nggak yang model seperti ini atau yang seperti ini. Jadi ada dua macam ini. Oke. Dalam overload ini seperti ini nih. Oke. Walaupun seperti ini sama seperti ini juga guys.
Jadi ini untuk acuan Anda ini para pemula, bahwa kompresor dengan menggunakan overload ini tidak harus pusing-pusing amat. Bunyi cetak-cetek Anda lari ke tokonya jarak 20 kilo. Ini tidak bakalan hasil guys, karena ini masalahnya di depannya ini, di kompresornya. Jadi Anda coba saja sendiri dengan teori saya yang sudah saya jalani setahun-tahun. Mudah-mudahan seperti ini Anda akan tahu, akan sukses, akan lebih teliti lagi mengungkap penyakit kulkas guys. Anda lebih teliti akan mengungkap penyakit kulkas yang sebenarnya ini di kompresor. Mudah-mudahan ini berguna untuk Anda. Walaupun sepele, ilmu ini mahal, ini ilmu overload. Karena kalau nggak saya kasih tahu, Anda bertanya kemana? Temen Anda tukang. Anda tukang. Video call itu. Anda punya temen tukang, nanya tentang overload. Pasti yang Anda tanya nggak bakalan jawab guys. Siang guys.